Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bawa hidup kita bawa hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang 1 minggu ini, melalui ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian kita katakan sungguh-sungguh aku berani tetap menyertai kita. Semusim berlalu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Lebih lagi kami mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari urapi kami Tuhan, setiap bibir mulut kami, sehingga setiap pujian yang akan kami naikkan boleh menjadi suatu dupa harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum ada di tempat ini juga Tuhan, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah hati mereka tetap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk bersorak-sorak untuk kemuliaan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita, Pelukis Cakrawala. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Memilih
Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian di hadapan kebenaran-Mu. Membagikan berkat melalui kesaksian. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, saya akan tutup ruang kesaksian dan kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bahwa hidup ini adalah kesempatan. Biarlah waktu yang masih ada kita gunakan untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita percaya bahwa Tuhan izinkan kita untuk ada saat ini. Biarlah hidup kita untuk melayani Tuhan seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil pulang kita. Kita tetap mengikut Tuhan, bahkan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan waktu hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan.
kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau, juga kami sudah bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami yang ada, buka hati kami Tuhan, sehingga tiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Tuhan juga terus memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga setiap apa yang akan hamba sampaikan kami percaya bahwa itu daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom alaihim. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Bapak Ibu, bapaknya tidak ada ya. Oh ada satu. Puji Tuhan. Salam sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita siap untuk ditegur oleh firman Tuhan. Tema yang ingin saya angkat hari ini adalah siap menerima teguran. Ini ada beberapa anak muda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, beberapa anak kecil. Anak-anak muda sering terima teguran dari orang tua? Sering. Siapa di sini yang tidak pernah ditegur orang tuanya? Ada enggak? Enggak ada ya. Semua pernah ditegur. Ya. Sebagai orang tua, kita pasti sering menegur anak-anak kita. Ya, bukan menegur itu bukan menyapa kayak halo Jojo gitu ya, bukan ya. Tapi memarahi, ya, mengingatkan, mengkritisi, seperti itu kata tegur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dan hampir semua kalau ditegur itu pasti senang enggak ditegur? Biasanya kalau sudah habis ditegur ngapain? Nah, ya, ngambek, marah, gak terima, ya seperti itulah. Dan kalau anak ketika ditegur orang tuanya itu responnya membuat semakin mangkel orang tuanya, maka dari nada do langsung menjadi si. Betul nggak, ibu-ibu? Kalau anak kita tegur terus responnya gak enak, ya jengkel no, dari suaranya kalem-kalem, wah dari do langsung si. Kenapa? Ya, karena respon yang diberikan oleh si anak tidak sesuai dengan harapan orang tua. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita orang tua? Apakah kita juga siap untuk ditegur? Ini terlebih orang tua itu kalau ditegur, ya itu sungune metu kerise, metu sundang, metu HP. Kenapa? Ya karena dianggap rendah. Nah, menariknya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan banyak membahas soal ini. Apalagi kalau yang menegur itu firman Tuhan. Hamba Tuhan di atas mimbar lalu menegur, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang Anda dengar dari firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, yakini itu dari Tuhan. Bukan bertujuan untuk menembak seseorang, tidak, tetapi itu wahyu dari Allah untuk memperbaiki kita. Ingat, firman Tuhan itu, setiap perkataan Allah itu selalu bermanfaat untuk membangun diri kita, untuk memperbaiki segala yang rusak, dan untuk membuat kita itu menjadi semakin naik, semakin dewasa dan seterusnya. Jadi kalau kita ditegur firman
Firman Tuhan berkata tadi kalau Anda saya masuk di awal saya menayangkan di LCD Wahyu 3 ayat 19 ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Masalahnya firman Tuhan banyak sekali membahas tentang teguran ini. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang ketika mendapatkan teguran firman Tuhan itu mukanya berubah. Ini karena saya ngalami ya. Saya berdiri di sini, jemaat duduk di bawah. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya melihat muka yang berubah. Dari lembut, muka yang berubah. Kenapa? Gak terima. Kenapa nggak terima? Ini menjadi pertanyaan penting Bapak Ibu ya. Kenapa nggak terima? Banyak sekali alasannya. Mungkin merasa saya lebih hebat dari kamu. Siapa sih kamu? Kamu kan nggak ngerti persoalanku. Kamu kan nggak posisi aku. Atau ada juga yang begini. Ketika ditegur, firman Tuhan disampaikan. Bukan untuk aku. Itu untuk si A. Bukan untuk aku. Untuk aku fine saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Amsal. Amsal itu penuh dengan hikmat dan kalimat-kalimat bijak yang berisi teguran. Pasal 15 ayat 32. Firman Tuhan berkata begini, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh apa? Akal budi. Apa itu akal budi? Pengetahuan. Akal budi itu hikmat. Akal budi itu juga kepandaian, keterampilan dan sebagainya. Orang yang menerima teguran, Alkitab katakan dia memperoleh akal budi. Ini banyak anak muda di sini ya. Dengarkan baik-baik. Ketika kalian ditegur oleh orang tua, perhatikan baik-baik karena kalian satu saat akan jadi orang tua. Tidak pernah orang tua itu menegur anaknya dengan tujuan melecehkan dia. Tidak akan pernah ada itu. Nah, tujuan mungkin kemarin kamu melakukan kesalahan, lalu ditegur. Tujuannya apa? Kamu sadari kesalahan itu dan kemudian berubah. Itulah tujuan teguran. Sebab itu Alkitab mengatakan siapa mendengarkan teguran. Ini menarik. Karena banyak anak-anak yang tidak mau mendengarkan teguran. Setuju? Yang muda-muda senang ditegur. Nek ditegur bapak ibu mulai ngosis. Cepet-cepet kabur dari rumah nek iso wis ibu opo wis. Segera pergi, tidak mau mendengarkan teguran. Padahal orang yang mendengarkan teguran itu berakal budi. Akal budinya bertambah. Satu ayat lagi. 10 ayat 17. Amsal. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Perhatikan baik-baik. Siapa mengabaikan teguran apa? Kesasar. Ternyata teguran itu adalah kompas. Ternyata teguran itu adalah penunjuk jalan. Kalau benar demikian berarti teguran itu sangat baik. Kalau Anda sedang berjalan menuju ke satu kota yang tidak Anda kenal sebelumnya, maka yang Anda pakai itu pasti penunjuk jalan, papan penunjuk jalan. Salatiga belok kanan, ya, Wonogiri belok kiri, misalnya seperti itu ya. Jakarta masih 700 sekian ratus kilo lagi. Itu penunjuk jalan. Tapi bayangkan kalau itu diabaikan, tidak tahu mau kemana. Ini ada penunjuk jalan diabaikan. Apa yang terjadi? Kesasar. Sekian tahun yang lalu, sudah lama sekali, mungkin sudah lebih dari 10 tahunan mungkin, kami pergi ke Bali, satu keluarga, naik mobil. Karena itu area yang baru buat saya, maka saya mengandalkan GPS.
dari Denpasar mau ke Tanah Lot, andalkan GPS. Apa yang terjadi saudara? Ini GPS. GPS itu dikenal sebagai apa? Penunjuk jalan ya. GPS itu iso nyasar. Kami disuruh belok ke kiri masuk ke perkampungan, jalannya Wambo masuk pertamanya. Lama-lama di ujung sana sawah. Dah jalan setapak. Lu kan lucu. Mobil disuruh lewat jalan setapak. Ayo nek film kartun, nah iso metu sikile jalan. Gak bisa, akhirnya putar balik. Itu kalau kita mengabaikan papan petunjuk jalan. Dan ternyata teguran itu seperti papan penunjuk jalan. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak muda, di sini ada anak-anak muda, puji Tuhan. Tapi ini bukan untuk anak-anak muda saja, tapi untuk kita semuanya. Seringkali kita ditegur oleh firman Tuhan. Kalau kita ditegur firman Tuhan, kita ingat, iya, aku salah. Aku ini keliru. Berarti aku harus begini sesuai dengan teguran. Bahkan di pasal yang ke-12 ayat 1 dikatakan begini, orang yang membenci teguran itu dungu. Tahu dungu? Dungu sama dengan, ada yang tahu nggak arti kata dungu? Loh, ada yang tahu? Dungu itu oon. Dungu itu oon. Coba nanti sampai cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti kata dungu. Dungu itu dua eno kan jelas uti. Wow. Artinya firman Tuhan berkata siapa benci kepada teguran. Arti kata benci itu berarti tidak suka. Betul ya? Benci itu berarti tidak suka. Kalau kita tidak suka dengan teguran, sorry, bahasa Surabaya, woblok. Orang yang mencintai didikan itu pengetahuannya pasti bertambah. Orang tua saya sering sampaikan ke anak-anak saya, Samuel gitu, papi ini sudah hidup lebih lama dari kamu, sudah melewati jalan-jalan yang sudah dilewati namanya orang tua, makanya tahu nek ngene iki salah. Soalnya wis biyen tahu kecemplung aku, iki salah, ojo melok-melok salah. Teguran itu adalah sebuah pengalaman yang murah. Pengetahuan dari pengalaman yang tidak dialami sendiri. Itu pengetahuan yang murah, tidak perlu mahal. Kalau ngalami sendiri, ya saudara, dikasih tahu jangan belok kanan, buntu ya. Belok kanan, buntu, mahal kan? Balik mana? Ya lek iso balik, nek kecemplung got. Kan mahal. Tapi kalau ada yang bilang nanti kalau sampai sini kamu jangan belok kanan ya, itu bahaya itu. Nanti ada lubang di sana. Kamu lurus aja, baru di jalan berikutnya boleh belok kanan. Ini teguran, ini peringatan, ini saran, ini kritik. Kalau kita ikuti, maka kita akan sampai dengan selamat. Artinya apa? Kita punya pengalaman gratis tanpa harus mengalami sendiri gelundung. Ini teguran. Jadi kalau orang yang membenci teguran, Alkitab mengatakan dungu. Yang lebih parah lagi itu di pasal 15 ayat yang ke-10. 15 ayat yang ke-10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran, apa? Jadi kalau kita ditegur oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, mari kita membuka diri, kita berintrospeksi. Oh, berarti salah. Menurut firman Tuhan ini keliru. Aku harusnya begini, jadi aku tidak boleh begitu lagi. Aku akan begini. Itu namanya orang yang menerima teguran. Orang yang menerima dikritik
orang yang menerima dimarahi. Kita akan sampai kepada satu fakta di Alkitab, ada orang-orang yang ditegur bahkan oleh Tuhan sendiri, tapi gak ngereken. Nanti kita ke sana ya. Kita baca dulu pasal 27 dari Amsal ini. Pasal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Banyak orang yang tidak suka ditegur, sukanya diapain? Dipuji, dilus-lus kata nanti. Banyak orang lebih senang dipuji. Bu, sampai api ya ternyata ya. Senang langsung nggak sih kau, berarti gak cukup helmi. Senang dipuji, padahal pujian itu pujian palsu. Ada maksud tersembunyi di situ yang tujuannya bikin dia jatuh nanti. Tapi kalau ditegur gak seneng orang. Ini buahnya. Di sini gak ada. Di sana sini banyak. Gak mau ditegur. Kalau ditegur gak mau. Mintanya dipuji. Nek ditegur langsung gemeter. Iso tahun minta mulai aku lulus ngerti kebiyen kon saking ae ngene wong Jawa ya. Nek ditegur gak trimo. Padahal firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang delik-delik, kasih yang tersembunyi, yang punya maksud sesuatu di belakangnya, punya tujuan untuk menjatuhkan. Tapi enggak senang, lebih senang dipuji. Ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Hati-hati dengan pujian, karena pujian itu bisa berubah 180 derajat jadi tusukan. Awalnya muji, lalu nusuk dari belakang. Ini yang perlu kita waspadai. Tapi kalau ada orang yang negur kita karena sesuatu yang kita tidak sadari, kita patut berterima kasih kepada dia, karena dia menunjukkan kasihnya nyata. Dengan apa? Dengan negur. Ya. Sahabat itu menegur dengan keras, tapi musuh memuji. Ini juga kitab Amsal. Kalau mau dibaca semua, wah, nanti sampai baca sendiri di rumah. Yang punya gadget gampang malah, tinggal klik saja, ketik kata tegur atau tegor, muncul nanti semua di sana. Kalau kita mencintai teguran, apalagi teguran itu berasal dari firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang hidup. Amsal pasal 3 ayat 11 berkata begini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan ditolak didikan Tuhan sekalipun kamu S3, kamu profesor, tapi menurut firman Tuhan kamu salah. Jangan menolak. Jangan mentang-mentang engkau duduk di atas kursi yang paling tinggi dalam strata perusahaanmu, maka engkau tidak bisa ditegur. Tuhan berkata, jangan menolak didikan Tuhan setinggi apapun posisi kita di dunia ini. Masih jauh lebih tinggi Tuhan. Kita hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang. 10 meter, 20 meter, 50 meter. Kalau enggak kehalang. Kalau sudah kehalang pintu, kehalang tembok, ya mentok. Cuman itu yang bisa kita lihat. Sedangkan Tuhan itu bisa melihat jalan hidup kita. Di akhir hidup kita di sana Tuhan bisa melihat. Sebab itu Tuhan berkata, hai anakku, jangan tolak didikan Tuhan. Banyak orang, ini kasus ya, ini banyak sekali kasus harian. Baca firman atau lagi dengerin khotbah di radio atau di YouTube gitu ya. Terus kemudian pengkhotbahnya atau ayat firman Tuhan yang dia baca itu nyinggung
sepertinya nguliti gitu ya, menelanjangi dosanya, dilewati. Sopo iki gak gaya aku, iki gak si A. Dilewati, itu namanya tidak mau dididik. Orang tua, di sini ada banyak orang tua juga. Kalau anak-anak Anda tidak mau dididik, apa yang akan Anda lakukan? Bu, marah aja, cukup marah saja, wis mari gitu. Melakukan sesuatu, betul ya, melakukan sesuatu. Alkitab membuktikan ada orang yang negur ini bukan temennya, bukan bapaknya, bukan orang biasa, manusia sejenisnya, tapi Tuhan sendiri. Tapi gak reken, ditegur Tuhan. Mau tahu siapa orangnya? Baca Kejadian pasal 4. Kalau sudah ngomong Kejadian pasti tahu siapa orangnya. Siapa cuy? Kain. Pasal 4. Kain. Ayat 6. Ayat 6 dan ayat 7. Ya. Mau tahu ceritanya silahkan baca dari awal ya. Saya langsung menuju ke sini. Tuhan berkata begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang ngomong siapa? Tuhan. Allah. Tuhan Allah langsung ngomong sama Kain, karena persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Memang Alkitab tidak menceritakan apa alasan persembahan Kain tidak diterima. Tapi banyak ahli mengatakan karena Kain itu mempersembahkan bukan barang hidup. Karena yang dipersembahkan apa? Hasil tanahnya. Sedangkan Habil mempersembahkan apa? Anak kambing dombanya yang gemuk-gemuk yang dipersembahkan. Jadi kita kembali kepada Roma 12 ayat 1 minggu kemarin. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini yang dikehendaki Tuhan. Saya setuju. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki persembahan yang hidup, bukan yang mati. Persembahannya gak diterima. Padahal dia mempersembahkan sebagian hasil tanahnya. Sebagian loh ya, separuh. Kalau dia panen padi 1 ton, dia serahkan 500 kilo untuk Tuhan. Baik enggak? Baik harusnya. Tapi Tuhan gak terima. Kenapa? Bukan persembahan yang terbaik. Sebab persembahan yang terbaik itu adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu persembahan yang hidup. Sebab itu Paulus menasehatkan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habil diterima. Dalam ilustrasi dikatakan asap dari korban persembahannya Habil naik ke atas, lurus naik ke atas, sedangkan persembahannya Kain apa? Ketera angin. Dalam ilustrasi lukisan ya, persembahan nggak diterima, Kain mangkel. Harusnya kalau dia marah sama siapa? Harusnya marah sama Tuhan. Oh, yang nggak terima Tuhan kok. Tapi dia marahnya kemana? Ke Habil adiknya. Dia sudah punya rencana jahat untuk Habil. Gara-gara kon persembahan bukan diterima, menyalahkan
kelakuan orang, kelakuan manusia. Gara-gara kon persembahan gak diterima, awas kan ya. Tuhan tahu, lalu Tuhan mengingatkan. Coba yang sujud. Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu kok mencucu terus, Kain? Apakah mukamu itu nggak akan berseri-seri kalau kamu melakukan sesuatu yang baik? Hati-hati loh ya, dosa sudah ngintip. Kalau kamu tidak berkuasa, kamu jatuh dalam dosa. Apakah Kain kemudian berhenti berencana jahat? Ternyata tidak, karena ayat itu selanjutnya. Coba 8 dan seterusnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, tidak tahu berapa jarak waktu antara ayat 7 dan ayat 8. Tidak dijelaskan. Tapi bisa jadi nggak lama. Mungkin bukan hari itu juga, mungkin besok atau lusa. Nggak lama. Kain berikhtiar terhadap Habil. Dek, ayo kepada lama mas, istamila aku melakukan. Ketika mereka tiba di padang, jauh dari pantauan bapak ibunya Adam dan Hawa, apa yang dilakukan? Kain memukul Habil lalu membunuh dia. Anak-anak muda, jika kamu diperingatkan, ditegur orang tuamu tapi kamu tidak nurut, kamu sama dengan siapa? Kain. Kalau mau tahu akhir hidupnya Kain ini, baca ayat itu seterusnya. Hidup Kain itu jadi terkutuk. Baca seterusnya. Apa yang dilakukannya itu semak duri yang keluar. Terkutuk. Hidupnya jadi berat dan dia pelarian. Dia mengembara seluruh dunia jadi pelarian. Kalau kamu nggak mau ditegur, kamu sama dengan Kain. Saya golek konco. Mereka belum ditegur kon Kain. Kain ini loh ditegur saudara. Kita nggak mungkin ngalami seperti yang dialami Kain itu, ngomong langsung Tuhan sama kita. Kon itu salah. Ini loh. Gak mungkin. Kalau kita dengar suara Tuhan, wah langsung stroke mendadak. Wih. Gak mungkin itu, tapi Kain ngalami loh, ngobrol langsung dengan Tuhan. Luar biasa. Saya nggak tahu ceritanya gimana ya. Waktu Habil mati itu gak ada ayat Adam mencari Habil itu. Tanya ke Kain, Kain mana diundai? Sing tanya siapa? Tuhan malah. Kok bapaknya gak boleh, ibunya gak boleh. Lucu ya. Bapaknya, ibunya gak boleh loh Habil ini mati. Sing boleh siapa? Tuhan malah yang tanya kepada Kain. Kain, adikmu mana? Apa jawab Kain? Ayo yang tahu cerita. Mosok aku ki jogo adikku. Tuhan, mosok aku yang jogo adikku Tuhan. Gak ngerti aku. Kayak gitu anak muda. Ada yang kayak gini nih ditegur. Tegur mama. Kain kon. Hati-hati hidupmu terkutuk. Dan Tuhan memang mengutuk Kain. Hati-hati ya, hati-hati. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menerima teguran? Baca Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Sama kan dengan Amsal 3 tadi. Jangan menolak didikan Tuhan. Kenapa? Pengalaman Ayub membuktikan bahwa kalau manusia ditegur firman Tuhan, manusia itu berbahagia. Kenapa? Jalan hidupnya ditoto sama Tuhan.
Jalan hidupnya itu diatur sama Tuhan. Kalau kita nyerah dengan teguran, kita diberkati, jalan hidup kita akan aman dan selamat sampai di tempat tujuan. Tapi kalau kita menolak didikan Tuhan seperti Kain, ditolak tegurannya Tuhan, seandainya waktu itu dia eling bertobat, wah iya keliru salah wis, besok lagi dia memberikan persembahan yang hidup, pasti Tuhan terima persembahan Kain. Tapi dia termakan oleh sakit hatinya. Ayat Alkitab berkata, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Dan Kain membuktikan dia bodoh. Dia menolak teguran Tuhan, dia menolak kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu Kain ada di surga atau di neraka, dan itu saya tidak mau tahu. Yang saya mau tahu itu kita yang ada di sini pagi hari ini. Jangan tolak kalau Anda ditegur. Mungkin Tuhan memakai orang yang lebih rendah atau lebih muda dari kita untuk menegur kita. Jangan tolak. Jangan tolak. Kenapa? Karena orang yang menerima teguran dengan legowo menunjukkan orang itu punya kerendahan hati yang luar biasa. Mau ditegur. Apalagi kalau si negur si luwino. Yo lek wis mbah-mbah ditegur sama anake, kok niku ngerti apa? Aku wis suwe urip timbang awakmu. Ngerti apa kon? Ngerti. Terima teguran dengan bijaksana. Iya keliru, jalanku keliru. Oh, terima. Ditegur pembantu nih. Aku lu sing bayari kon-konmu kan dadi opo. Haleluya. Mari kita menjadi orang-orang yang menerima teguran Tuhan dengan hati yang penuh dengan lapang dada. Ada contohnya juga di Alkitab. Ya, kita baca 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat 13. 2 Samuel 12 ini kisah. Sebelum-sebelumnya ada kisah, ada konspirasi untuk melenyapkan seseorang dan untuk mengambil hak yang dimiliki orang itu. Ya, siapa dia itu? Daud. Ya, Daud waktu musim perang dia tidak maju perang, dia jalan-jalan di atas balkon rumahnya, istananya, lalu di bawah dia melihat ada seorang perempuan lagi shower, lagi mandi. Saya tidak tahu modelnya gimana kamar mandi orang-orang zaman dulu. Mungkin di tempat yang terbuka atau memang sengaja memancing-mancing masalah. Si Bathsheba ini mandi di bawahnya balkonnya istana Raja Daud. Daud lho, yo ndelok wong adus mulus. Ya matanya bertuju ke situ ya. Melihat wahyu nih. Terus dipanggil. Terus selingkuh. Terus hamil si Bathsheba ini, laporan. Raja, aku hamil. Berarti prosesnya sudah lama ya. Ya, paham ya maksudnya ya. Peristiwa itu sampai kepada peristiwa konspirasinya itu sudah lama. Wong sempat meteng kok, mosok dikumpuli sehari besok meteng kan enggak ya. Kalau enggak kan sudah 1 bulan atau 2 bulan gitu hamil. Lapor. Apa yang dilakukan? Uria bojone Jelo dari pulang perang dipanggil. Uria mulio wis tak istirahat nang omahe. Maksudnya apa? Ben kumpul karo bojone. Nek meteng gak tanggung jawab kan Daud, bojone sing tanggung jawab. Uria ndak mau. Berkali-kali, 2 kali atau 3 kali ndak mau Uria. Masakan teman-temanku tidur di sini, aku pulang ke rumah dan tidur dengan istriku. Ndak raja, saya tidur di sini. Mewangkel gak kena dibujui. Daud kirim surat sama panglima perangnya, sama Yoab. Ini
sing mungsune paling kuat. Taruh sana. Ben mati. Yoab terima, oke bos. Maju perang semuanya. Ditaruhlah Uria ini di peperangan yang paling hebat. Dia disuruh yang paling depan. Karena dia prajurit, dia taat sama komandannya. Dan mati. Begitu Uria mati, Batseba diambil jadi istri. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Anda tahu nggak sebelumnya si Daud ini sudah punya istri. Sudah ada 7 istrinya selain Batseba. Kurang, sing ngepek ini wong. Ditegur ini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Coba ayat sebelumnya juga, ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ini tegurannya Nabi Nathan. Sebelumnya Anda bisa baca perkataan-perkataan di awal, Anda bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Nathan menegur. Siapa Nathan? Nabi. Siapa Daud? Raja. Tingkatannya ada di bawah Daud, raja, berkuasa, paling tinggi di dalam satu negara. Ini Nabi, Nabi Nathan. Dalam tradisi Israel itu, Nabi biasanya dalam satu negara itu tidak hanya satu, ada beberapa Nabi. Tuhan pakai Nathan. Salah satu Nabi yang ada di Israel. Tegur Daud. Kalau Daud orangnya sama kayak Kain, ditegur gak terima, mati Nathan ini. Pasti mati. Pasti mati. Ditegur gak terima, bawa ke penjara. Tapi ada kasus yang sama. Ada raja yang ditegur gak terima, masukkan penjara. Ingat raja siapa? Herodes. Ketika dia ambil istri saudaranya, dia ditegur siapa? Yohanes Pembaptis. Kamu salah. Ini sama kayak gini ya. Nabi tegur raja. Kamu salah, kamu begini. Mangkel gak terima, masuk penjara. Tapi Daud ini luar biasa, orang yang benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan. Ditegur Nathan, ditegur, kamu telah mengambil. Dia bikin ilustrasi sebelumnya. Ada seorang yang kaya, di sebelahnya ada orang yang miskin. Orang kaya ini punya banyak sekali kambing domba dan sapi. Tapi orang miskin itu hanya punya 1 anak kambing. Lalu orang kaya ini kedatangan tamu. Nah, untuk nyuguhi tamunya, dia menghidangkan sesuatu. Tapi dia tidak mau kalong. Sapi kambingnya tidak mau kalong, dia ambil sapinya orang miskin ini. Kambingnya orang miskin ini dipotong. Wow, ngamuk. Siapa orang itu? Itu harus dihukum. Langsung Nathan, kamu itu. Itu loh kamu. Kaget tahu langsung. Tapi ini yang terjadi responnya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur kita. Siapa saja. Mungkin orang itu pembantu, mungkin orang itu hanya OB di kantor Anda, mungkin orang itu seorang anak kecil. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tegur kita. Yang harus kita lakukan ini seperti Daud. Iya, saya keliru, saya berdosa kepada Tuhan. Daud menangis, Daud bertobat, sampai Nathan berkata, oke, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Anaknya yang mati, anak hasil perselingkuhan itu akhirnya mati. Tapi Daud hidup. Kenapa? Daud bertobat. Apa yang terjadi dengan Daud? Orang tidak pernah bahas Kain. Kalau toh dibahas, itu untuk dijadikan contoh jelek. Tapi Daud, orang pasti bahas Daud tentang kebaikannya. Pernah berdosa? Iya, pernah berdosa. Daud 3 kali Daud bersalah di hadapan Tuhan. Tapi tidak pernah dibahas, tidak pernah di blow up, tidak pernah dibesar-besarkan. Kenapa? Daud
mau ditegur dengan rendah hati. Dia ditegur oleh Tuhan. Satu kali dia menghitung jumlah rakyatnya dan Tuhan marah itu. Daud disuruh milih 3 hukuman. Dia menyerah. Aku ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menghukum. Tuhan senang dengan perilaku seperti ini. Ketika ditegur, dia menyerahkan dirinya. Dia sadar, iya aku salah. Sehingga Tuhan angkat Daud. Diangkat luar biasa. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Ya, mungkin satu hari kita ditegur. Mungkin ditegur Tuhan. Ditegur langsung Tuhan dengan suara hati. Ditegur Tuhan lewat sopir, lewat pembantu rumah tangga, lewat siapa saja yang ada di sekitar kita. Siapa saja. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan kalau kita ditegur, rendahkan diri kita. Karena orang yang mau menerima didikan itu membuktikan kualitas dari iman. Bukan orang sombong. Orang yang tidak mau ditegur itu orang sombong. Orang yang tidak mau dikritik itu orang sombong, paling sombong. Merasa dirinya paling hebat. Sehingga berkata, siapa sih kamu? Sopo kok paling ngeritik aku. Lalu tidak direken plus. Hati-hati. Karena firman Tuhan bertujuan untuk membangun kehidupan kita. Ya. Amsal 6 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata bahwa teguran yang mendidik itu jalan kepada kehidupan. Karena perintah itu perintah dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu jalan kepada kehidupan. Kalau kita ditegur, kita berarti Ibrani 12 coba. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau ada ayah yang tidak pernah mukul anaknya, dia ayah paling jahat yang ada di muka bumi. Kenapa? Dia tidak mau negur anak. Ketoke sayang, ketoke kasih, tapi kasihnya menjerumuskan. Tetapi ayat ini berkata, tidak ada ayah yang tidak menghajar anaknya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Apa sih anak-anak gampang? Anak-anak yang tidak disayangi, anak-anak yang diperoleh dari hasil dosa. Itu dijarno gak direken. Tapi kalau kita ini seorang anak, saya sudah 53 tahun saat ini, tapi saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil. Mama saya itu nek ngajar, dia punya tangan yang sangat terkenal dengan cuwelannya. Sini ada yang pernah dicuel mamanya? Oh, saya biru ape. Dicedot. Tahu ya? Cedot, enggak sekali 2 kali. Oh, diuber terus nanti. Biru ape, kentol biru ape. Itu mama saya. Sampai hari ini saya masih ingat. Saya dulu pernah main, ya, mama saya buka warung jadi jualan bubur sagu dan lain sebagainya gitu ya. Saya main, dia keluar. Lalu di situ ada tetangga yang nungguin. Waktu saya pulang ternyata duitnya habis. Bukan saya yang ngambil, ya orang ini. Tapi mama nuduhnya saya, wah habis saya dioper. Sepanjang sore itu habis saya. Untung ada tetangga yang melindungi saya. Kalau enggak wis pupu puntek kalong paling.
Luar biasa, itu yang saya ingat. Jadi anak-anak, kalau kamu diajar orang tua, dipukul atau sampai jangan berpikir orang tuamu jahat. Karena ayat 7 tadi, tidak ada ayah yang tidak menghajar anaknya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayah? Kenapa? Karena kita dianggap sebagai anak, disayang, dilindungi. Ya, kadang-kadang pukulan itu memang diperlukan untuk menuntun kita supaya nggak jelungup kejeglong bolongan, supaya kita nggak tersungkur masuk ke dalam lubang itu dikoplak-koplak mulai. Kita lepas dari bahaya maut. Tapi nek dijarno, anake mau nyemplung jurang dijarno, wis bapak kula balik dhewe. Yo gak ya ndlosor. Hati-hati saudara, banyak orang tua yang seperti ini. Lah nanti nek wis gedhe lah ngerti dhewe. Lu yo ngerti nek salah akhirnya kebablasan. Makanya diingatkan sekarang, tidak ada ayah yang tidak menghajar anaknya, kecuali dia menganggap anaknya bukan anaknya. Anak-anak gampang, bapak nutu anakku, bapak nutu anakku, bahkan nakal, bahkan ini urusan mulai ngerti dewi. Jangan ya, jangan pernah punya pikiran seperti ini orang tua. Jangan bilang nanti nek wis gede lah ngerti dewi. Lah iya nek ngerti. Lah ngerti-ngerti ini wis bablas ya apa? Siapa yang bertanggung jawab? Kita, orang tuanya. Karena anak itu diserahkan dalam pengawasan orang tua. Siapa sih yang punya anak itu? Tuhan, Pak. Dia menyerahkan pada kita untuk kita awasi, kita didik. Kalau kita enggak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, ya kita yang bersalah sama Tuhan. Tapi anak, dengar baik-baik. Jangan engkau sakit hati dan engkau benci orang tuamu karena engkau ditegur. Sebab orang yang mengasihimu, baca Wahyu pasal 3, 19. Ini ayat yang terakhir buat kita ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan menegur dan menghajar, bukan mengajar ya. Barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku ajar, enggak lo ya, ku hajar. Anda tahu bedanya ajar dan hajar? Tahu? Yuk. Tahu bedanya? Diajar itu sekolah dikandani oh ki A ki B diajar. Tapi nek dihajar digiepui. Barang siapa ku kasih, perhatikan baik-baik, camkan ini dalam pikiran kalian. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Tuhan saja menghajar kita, menegur kita, karena dia sayang sama kita. Karena itu relakanlah hati, relakanlah hati. Ojo ngerundel, Pemani menyimpan kepahitan di dalam hati. Awas kon Mak, menene aku wis kode ganti kon sing tak hajar. Ojo, salah itu ya. Jangan sampai ini terjadi. Awas kon ya Pak, awas kon ya. Titenono menene aku wis kode, aku iso golek duit gak tak reken kon. Dosa. Jangan sampai, karena orang tua pasti menunjukkan kasihnya itu dengan cara menegur dan mengajar. Itu juga salah. Gak mungkin arek nilainya 100, goblok, wong tuane sing kok belum. Warek berprestasi di seneni gak mungkin, gak ada orang tua kayak gitu. Kalau ada perlu dibawa ke menur. Pasti ada yang lain di otaknya, ya.
Oh, anak yang berprestasi, anak yang baik, anak yang sregep. Misalnya Grace wajib nyapu rumah, cuci piring, cuci baju, gak mungkin dimarahi Grace, gak mungkin. Kamu itu tidur, gak mungkin. Pasti akan dipuji, pasti akan dipuji. Ya. Kalau anak itu berprestasi, pasti menerima reward dari orang tuanya. Gak eman, nukono terang bulan, martabak, gak eman ya. Gak sayang, kenapa? Rajin. Tapi lek dikongkon bulet ae ya, dikongkon mesti ono alasane sik. Dikongkon jam 09.00 sik sampai jam 2 awan ku gak lapo-lapo. Mangkel gak orang tua? Ya jangan salahkan orang tua kalau kemudian pasti menegur. Lek perlu diajar. Jokono gagang sapu, cetok wes. Nah ini mamanya suka maminya. Hanger. Wah, seo. Baru berangkat. Ya, itu baik. Kan rotan itu baik untuk anak. Tapi kalau kita terlalu sayang sama anak sampai tidak berani menegur. Saya punya contohnya, bukti nyata. Itu anak gembala saya. Papanya kalau ngajar, saya tahu sendiri itu bangku kayu. Bangku kayu itu kayunya bisa dilepas, dudukannya itu bisa dilepas kayak papan gitu, panjangnya sekitar 3-40 cm. Tutuk ndase tawak gitu, itu saya sendiri lihat. Tapi mamae sayang banget. Gak pernah marah. Sampai tahu akibatnya, gak karuan sekarang. Siapa yang menyesal? Orang tuanya di sana menyesal. Ya biar apa kata ajaran. Hari ini kalau anak-anak kita nakal, tegur Pak, Bu. Kalau mereka membandel melawan, tegur, hajar kalau perlu. Demikian juga dengan kita. Kita juga menyadari bahwa kita ini anak. Anak siapa? Anak Tuhan. Kalau kita nakal, ya Tuhan pasti akan pukul, hajar kita. Sebab ayat ini berkata, barang siapa ku kasihi, yang ku tegur dan wajar. Kalau Tuhan ngajar kita, kalau Tuhan negur kita, jangan marah sama Tuhan, jangan sakit hati. Sebab itu bukti Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Apa yang harus kita lakukan? Relakan hatimu dan bertobat. Apa arti kata bertobat? Balik, berubah. Seperti Roma 12 ayat 2. Berubah dari kupu-kupu jadi dari ulat jadi kupu-kupu. Dari orang yang menjijikkan jadi orang yang menyenangkan. Berubah, bermetamorfosa. Relakanlah hatimu dan bertobat. Mungkin firman Tuhan hari ini menegur Anda, baik di gereja yang di rumah. Mungkin Anda merasa ditegur, cek kerasirek Pak David ini. Mungkin ya, ini bukan saya, saya katakan ini bukan saya. Setiap kali saya mempersiapkan khotbah, saya bergumul dari hari Senin selesai khotbah Senin itu saya sudah bergumul, Tuhan opo, Tuhan tolong bukakan, singkapkan. Dan hari ini Tuhan minta saya menyampaikan ini. Ini untuk mengupdate diri kita, mengupgrade diri kita, jadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita ditegur, relakanlah hatimu dan bertobat. Jangan kayak Kain. Yudas itu orang yang sama seperti Kain. Ya, ketika dia mau menjual Yesus, Tuhan sudah mengingatkan, apa yang ingin kamu lakukan, lakukan dan segera. Anda bisa baca di Lukas itu. Apa yang mau kamu lakukan, lakukanlah dengan segera. Diingatkan dalam perjamuan terakhir. Orang yang mencelupkan rotinya ke anggur ini, orang itulah yang mengkhianati aku. Sudah kelihatan, kok tidak sadar. Dia tetap pergi ke imam-imam. Om, guruku ada di sana sekarang. Kasih uang 30 keping perak. Nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya. Jual Yesus. Sudah ditegur. Kain ditegur Tuhan langsung. Bileam itu juga ditegur. Tuhan pakai siapa untuk negur Bileam?
Tuhan pakai keledai-keledainya ngomong. Lapo sampean mukul aku? Ngomong, gak kaget. Ku naik geser-geser aku nang tembok kok. Sampai malaikat muncul. Tapi beliau gak sadar. Petrus diingatkan Tuhan dengan ayam. Tapi puji Tuhan, Petrus sadar akhirnya bertobat. Karena itu ayat ini sesuai. Relakan hatimu, bertobatlah. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, mungkin bukan saya yang sampaikan firman Tuhan, mungkin orang yang kelasnya di bawah Anda, yang Anda tahu wong iki gak sekolah, misalnya gitu. Tapi Tuhan pakai untuk menegur kita. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, sebab Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Gunakan waktu kita dengan bijaksana. Gunakan saat-saat kita dengan baik. Kalau tidak, Tuhan tegur kita. Dan kalau Tuhan tegur kita, berarti Tuhan mau kita menjadi baik. Ya, teguran yang mendidik itu jalan kepada kehidupan. Dengarkan firman Tuhan, resapi dan renungkan baik-baik, lalu kerjakan. Saya percaya ketika kita membuka diri terhadap teguran Tuhan, Tuhan akan membawa kita naik. Level kita akan naik. Ya, karena Tuhan berkata di Ulangan 28, engkau akan terus naik dan tidak turun, tidak turun. Engkau akan terus naik. Engkau akan dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Tapi di sepanjang perjalanan level yang semakin naik itu, pasti ada teguran. Pasti ada teguran. Relakanlah hatimu, bertobatlah. Daud dari seorang gembala, lalu menjadi panglima, lalu menjadi buronan, lalu menjadi raja. Di posisi menjadi raja dia jatuh, tapi dia menerima teguran itu. Tuhan bawa naik lagi, Tuhan bawa naik lagi. Dan wanita yang dia selingkuhi, istrinya Uria, istrinya orang lain, ini rahimnya dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan generasi keturunan menuju kepada Yesus. Tuhan mengubah hal yang buruk menjadi baik pada saat kita bertobat menerima teguran Tuhan. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mainkan musiknya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, inilah oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya, haleluya, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Hidup ini kesempatan. Adalah kesempatan. Bapak yang dikasih Tuhan, renungkan pujian, kemudian cocokkan dengan hidup. Berapa banyak waktu yang sudah kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak kesempatan yang sudah kita pakai untuk menerjemahkan firman
diajar, dididik, ditegur oleh Tuhan, maka engkau akan menjadi cahaya yang indah yang akan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Aku masih kuat bila saatnya nanti akan mati. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Thanks Tuhan, thanks God, thanks. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bapak, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami mengerti Tuhan, Kau mengasihi kami, dan seringkali Engkau menyatakan kasih-Mu melalui teguran dan hajaran. Hari ini kami memberi diri kami Tuhan. Kalau kami melakukan kesalahan, tegurlah dan hajarlah kami. Kami mau berbalik karena kami rindu kehidupan, bukan kematian. Kami rindu akal budi, bukan kebodohan. Kami mengharapkan kami mendapatkan rahmat dan anugerah-Mu yang heran itu. Kami tidak mau menerima laknat dan kutukan Tuhan. Tuhan, jamah kami dan dewasakan kami. Bawa kami kepada level yang terus naik Tuhan. Supaya kami dapat melampaui batas apa yang sudah dunia ini tetapkan. Tapi kami mencapai surga dalam kesempurnaan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus jangan berdiam. Teruslah berbicara dan sampaikan ini kepada hati kami, pikiran kami. Baik yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah Tuhan. Urapi jamah Roh Kudus supaya Roh bekerja sehingga tidak ada seorang pun dari jemaat Tuhan di sini yang punya hati tinggi, yang punya hati sombong, yang tidak mau menerima kritik dan saran, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima didikan. Tetapi kami semua orang-orang yang terbuka terhadap teguran, terhadap nasihat, terhadap cara Tuhan untuk membawa hidup kami lebih baik. Meteraikan firman-Mu Roh Kudus, meteraikan firman-Mu Tuhan, meteraikan di dalam hati kami, supaya ini menjadi kekuatan kami. Apapun yang terjadi, siapapun yang berinteraksi dengan kami, mungkin mereka orang biasa, menegur kami, memang Engkau pakai. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami. Aku percaya rencana-Mu indah. Aku percaya Engkau baik dan Engkau ingin membawa kami semua semakin naik. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Dan sebelum saya menyampaikan pengumuman ibadah, mungkin ada yang belum tahu, saya sampaikan di sini bahwa Mami Kartini sudah dipanggil pulang ke surga. Hari Minggu kemarin, tanggal
Juni jam 7 malam kurang lebih ya, beliau mendapat WA dari Tuhan langsung pulang dan sudah dimakamkan hari Seninnya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan, dukungannya, supportnya selama ini. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Pengumuman gereja hari Sabtu sekolah minggu melalui Google Meet. Google Meet ya. Bapak Ibu, saya jujur terharu dan bangga gitu ya, karena sekarang ada wadah baru. Bukan kami yang menginspirasi, tetapi anak-anak yang meminta. Jadi ada ibadah antara sekolah minggu dan pemuda, ada ibadah pra remaja ya. Pelopornya ini malah Pilo ya. Saya bangga. Jadi Pilo mengajak teman-temannya untuk ibadah pra remaja di sini. Kemarin sudah ada 6 anak ya, Bapak Ibu yang di rumah yang punya anak pra remaja usia SD kelas 6 sampai SMP kelas 3 mungkin ya, yang belum mau gabung dengan teman-temannya, kakak-kakaknya yang sudah gede-gede, yang sudah di SMA, monggo ikut ibadah pra remaja jam 6 sampai jam 7 di gereja ya. Kemarin sudah banyak, mungkin Naomi sudah bisa ikut. Naomi kelas berapa? Kelas 7 ya, sudah bisa ikut pra remaja. Jadi naik level ya, bukan sekolah minggu lagi, sudah naik menjadi pra remaja, Eagle Team bahasa kerennya gitu ya. Jadi puji Tuhan, dari jam 5 sampai jam 6 sekolah minggu, jam 6 sampai jam 7 pra remaja. Sekolah minggu setengah 5. Oh, setengah 5. Setengah 5 sampai jam setengah 6. Setengah 6. Jam 6 sampai jam 7 pra remaja, jam 7 sampai jam setengah 9 ada ibadah pemuda. Bapak Ibu dukung ya, dukung doa, dukung support. Mungkin ada anak, cucu, anaknya tetangga, daripada nganggur di rumah, dorong ikut. Kalau usianya SD kelas 6 sampai SMP kelas berapa ini? Kelas 9 ya. Dorong untuk ikut pra remaja. Yang sudah SMA bisa ikut pemuda di tempat ini. Dan minggu depan kita akan ibadah disertai perjamuan Tuhan di tempat ini, dan pelayan pujian dilayani oleh generasi muda yang akan membanggakan GBD ya. Maju terus untuk kemuliaan Tuhan. Gracia, Rachel dan Leta, saya serahkan kepada mereka biar mereka belajar melayani, tanggung jawab menjadi lebih baik, semakin baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu saja. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta Sila sama Selo untuk menjalankan kantong persembahannya.
kita akan berdoa untuk persembahan. Dengan kasih Kristus saya minta Tante Deni, dan kita akan bersyafaat untuk bangsa dan negara, bahkan pekerjaan Tuhan yang ada. Dengan kasih Kristus saya minta Tante Rina. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Segala puji dan syukur kami berikan kehadirat Bapa. Terima kasih segala kebaikan, segala berkat buat Kau limpahkan kehidupan kami. Bapa kami yang baik, dan juga mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman isi Tuhan memberikan kekuatan dalam iman kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau, dan hubungan kami dengan Engkau semakin dekat. Bapa kami yang baik, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam pikiran kami, yang seringkali kami melukakan Engkau. Bapa kami yang baik, kami bersatu hati, kami bersyafaat, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, ampunilah bangsa kami ya Amin. Bapa. Amin. Ada segala kesalahan kelalaian bangsa kami. Bapa kami juga berdoa untuk bangsa kami. Hanya Tuhan pulihkan bangsa kami dari wabah ini Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semua yang berkemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi beserta stafnya. Hanya Tuhan berikan hikmat kemampuan dalam mengatasi wabah ini ya Tuhan. Juga bukan main pada dokter, hanya Tuhan tak berikan jalan kekuatan imun yang baik Bapa dalam merawat setiap pasien. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk hamba-Hamba-Mu, para penginjil yang Tuhan perintahkan dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan selalu melingkupi mereka, mencukupkan segala keperluan, menguatkan dan meneguhkan iman mereka ya Bapa. Ya Tuhan, juga untuk para media yang Tuhan pakai untuk penyebaran kabar kesukaan, kiranya Tuhan juga selalu berkati. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk jemaat GBDI, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan selalu menyertai, selalu melingkupi setiap jemaat Bapa, sehingga dimanapun mereka pergi Tuhan, Kau akan selalu Dalam malaikat nama yang Yesus, menyertai mereka pelihara Bapa, dalam baik kesehatan, mereka yang damai, bekerja di sejahtera, luar sukacita. maupun anak-anak mereka yang Ya ada di Tuhan rumah. Yesus, Kiranya Tuhan Engkau juga selalu meng-cover melindungi, kami. Tuhan menguatkan dan Kami meneguhkan berada iman dalam kami. perlindungan Biarlah Tuhan. hati kami selalu Haleluya berharap hanya Yesus. kepadamu ya Bapa. Amin. Tuhan juga untuk yang ibadah di tempat ini, karena Tuhan juga berkati untuk ibadah umum. Tuhan juga berkati untuk anak-anak sekolah minggu, Haleluya lalu Yesus. ibadah online, biarlah mereka juga imannya Ya bertumbuh Tuhan di dalam Yesus. Engkau. Kami juga bersyukur untuk anak-anak pra remaja Tuhan Ya yang Tuhan Tuhan Yesus. hadirkan tempat ini Tuhan, biarlah melalui persekutuan ini Tuhan iman mereka Terima bertumbuh kasih juga Tuhan. untuk anak-anak remaja, kami juga Tuhan berkati, pakai mereka Tuhan untuk Amin. pekerjaan Tuhan, jadikan mereka berkat di mana mereka berada. Tuhan Terima baik. kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk gembala kami pada akhir Terima beserta kasih. keluarga, kiranya Tuhan juga selalu menyertai, melindungi, menguatkan, meneguhkan iman mereka di dalam Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu akan selalu sama, selalu bekerja dari dulu sekarang hingga selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami peraskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Tuhan, ini tidak hanya sekedar lagu yang kami nyanyikan, tetapi ini adalah doa yang kami naikkan kepadamu. Engkaulah yang berdaulat atas kami. Engkau raja di atas segala raja, yang ada di dalam diri kami, yang memerintah kami, dan Engkau akan melindungi kami. Karena itu kami percaya, kami tidak akan takut Tuhan oleh apapun yang ada, yang kami lihat secara kasat mata, yang ada di dunia ini. Tapi kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami yakin Tuhan pelihara kami. Ini menjadi doa hamba-Mu, doa kami Tuhan, untuk semua anak-anak-Mu, untuk semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan menyertai. Terima kasih, kami sudah menyelesaikan ibadah ini dalam tuntunan-Mu, dan kami bersyukur Bapa. Kami percaya Engkau beserta dengan kami dan memberkati kami semuanya. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan, sebelum kami berpisah, berkat-Mu atas kami. Kedangkan tangan-Mu dan curahkan berkat-Mu untuk semua jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di gereja, juga mereka yang mengikuti ibadah di rumah. Berkat-Mu atas mereka. Pemulihan-pemulihan terjadi, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan hubungan yang baik orang tua dan anak, dan semuanya Tuhan pulihkan kami. Kekuatan dari Allah menyertai kami, dan kami percaya kami akan melanjutkan hidup kami dengan bahagia, dan percaya betul Tuhan akan pelihara kami. Kami tidak akan kekurangan. Kami doakan Tuhan yang sakit Tuhan jamah, khususnya untuk Bu Joko dan Pak Joko. Tuhan pulihkan, sembuhkan kaki Ibu Joko Tuhan, retaan pada tulangnya Tuhan, buat cepat sembuh sehingga bisa kembali beraktivitas. Demikian anak-anak-Mu yang lain, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bu Elizabeth, jamah dalam nama Yesus, supaya mereka boleh kembali bisa beribadah dengan baik bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih susah berbeban berat Tuhan berikan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu, tangan-tangan yang sudah berkorban memberikan persepuluhan, Tuhan berkati, dan Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Mereka akan melihat dan merasakan berkat Tuhan yang tercurah, dan mereka Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami semuanya. Sekarang kami akan pulang. Lindungi kami dalam perjalanan pulang, yang dekat yang jauh, yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Bungkus kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Tibakan kami di rumah dengan selamat, untuk kami bisa berkumpul kembali dengan keluarga kami dan bersukacita bersama-sama, melanjutkan seluruh rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kami lakukan semuanya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang, anugerah dan damai sejahtera-Nya, persekutuan, cinta kasih, serta keselamatan dari Allah Putra, penghiburan, pertolongan, pimpinan, hikmat dan wahyu dari Allah Roh Kudus, yang akan menolong kita, memimpin kita, menghibur kita, dan mendidik kita dalam kebenaran dari hari ini, sekarang, dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa, permohonan dan ucapan syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.